Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada siang yang cerah ini di masjid yang Allah muliakan, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kehidupan yang bisa kita jalani hari ini, nikmat yang kita peroleh sampai saat ini, semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan ini adalah juga atas dasar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan untuk tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seraya kita juga senantiasa menjadikan beliau panutan, contoh dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW adalah panutan dan contoh kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh ibadah, seluruh perbuatan kita yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik ibadah yang sifatnya umum ataupun ibadah yang sifatnya khusus. Untuk ibadah khusus Allah nyatakan secara jelas dan lugas, dan kita hafal ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang Allah sampaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka ibadah puasa yang hari ini kita jalani insyaallah akan mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang salat zuhur yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini kita tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja. Kita dimotivasi untuk selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang senantiasa disampaikan kepada kita adalah bahwa Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang
melaksanakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau selama Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah orang yang paling mudah, ringan tangan untuk memberikan infak, sedekah, bantuan kepada siapa saja, terutama di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rasulullah SAW adalah seorang yang paling murah hatinya dengan berbagi kebaikan, dan beliau lebih bermurah hati atau dermawan ketika di dalam bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam dalam Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jika Jibril alaihissalam menemui seorang laki-laki, maka beliau adalah orang yang lebih bermurah hati dengan berbagi kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan dan meningkatkan kedermawanannya pada bulan suci Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang sisi persamaan makna redaksi hadis, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dalam penjelasannya beliau mengutip perkataan Az-Zain bin Al-Munir berkata, sisi kesamaan antara kedermawanan Rasulullah SAW dengan kedermawanan angin yang berhembus adalah bahwa yang dimaksud dari angin adalah angin rahmat Allah yang dikirim untuk menurunkan hujan yang merata dan menjadi sebab membasahi bumi mati lalu atau lainnya. Yang kebaikan dan kebajikan Rasulullah SAW merata umum untuk fakir yang membutuhkan dan orang kaya yang berkecukupan. Kebaikan Rasulullah tersebut lebih banyak dibandingkan apa yang ditimbulkan oleh hujan dari angin yang berhembus. Demikian penjelasan terkait dengan sifat kedermawanan Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan angin berhembus. Dalam beberapa faedah hadis, Imam Nawawi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pertama dia adalah orang yang bersifat dermawan. Yang kedua, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, maka disunahkan juga bagi kita semua untuk juga menjadi orang yang memperbanyak kedermawanan selama Ramadan, baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan wakaf. Kemudian bertambahnya kedermawanan dan kebaikan tatkala berjumpa dengan orang soleh. Kemudian juga yang keempat, disunahkan membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini hampir setiap rumah ibadah, musalla, surau, masjid itu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang juga diisi dengan ceramah agama, dan tentunya tidak tertinggal adalah ibadah salat tarawih berjamaah. Itu sudah menjadi kebiasaan kita bersama. Kemudian di banyak tempat juga orang menggalang penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk membiayai kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu kita orang-orang yang beriman ini, umatnya Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kita meneladani beliau dalam kehidupan, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk memperbanyak
sedekah, infak, zakat, wakaf kita selama bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan, dan beliau menyampaikan juga bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Tidak berat rasanya buat kita untuk bersedekah, apalagi kebiasaan kita orang timur, orang Indonesia, termasuk orang Minang, hobi kalau di bulan Ramadan itu balanjo pabukuan. Kita bisa lihat di banyak tempat orang menjual pabukuan. Jalan-jalan bisa menjadi macet. Pilihannya sangat banyak. Semuanya ingin dibeli rasanya, dan bahkan semuanya ingin dimakan. Nah, alangkah lebih baik juga sebahagian dari uang yang mungkin kita siapkan untuk pabukuan, belanja pabukuan, itu dialokasikan untuk bersedekah, berinfak selama bulan Ramadan. Karena memang Allah telah menjanjikan banyak kemuliaan, keuntungan, dan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan pahalanya khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa setiap amal ibadah anak cucu Adam itu adalah pahalanya untuknya, kecuali puasa. Puasa, kata Allah, pahalanya, nilainya adalah untukku. Jika pahala dan keutamaannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu nilainya adalah nilai yang tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang kita fahami sebagai seorang manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, tadi juga pengurus menyampaikan bahwa Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selama bulan Ramadan ini menyelenggarakan banyak kegiatan untuk menyemarakkan suasana Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya semarak Ramadan ini bisa dilaksanakan jika kita semua kaum muslimin jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi siap untuk berinfak, bersedekah, berwakaf untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan insya Allah nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kaum muslimin yang berbahagia, setiap rupiah, setiap infak sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta kita, tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru sebaliknya, orang-orang yang rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, itu Allah akan mudahkan pintu rezeki untuknya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kami sendiri secara pribadi bisa meneladani Rasulullah SAW dalam bentuk kedermawanan selama bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat wa jama'a billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.